Nah, kita bacain ya. Nah, kelihatan di layar? Nggih. Kelihatan ya? Nah, alhamdulillah. Saya cari bab tajwidul huruf. Nanti di bab inilah kita bakalan tahu apa hukumnya mempelajari tajwid. Nah, sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, babu tajwidul huruf atau babu tajwidul Quran. Nah, silakan diikutin ya, kita sama-sama ya. Sama-sama kita baca babu tajwidul Quran. 1 2 3. Babu tajwidil Quran. Nah, nama babnya tajwidul Quran atau tajwidul Quran bisa. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu والأخذ بالتجويد حتم لازم man lam yujawwidil Qur'ana athimu Man من lam لم yuzawwidil Qur'ana asimu. li'annahu bihi ilahu anzala Li'annahu bihil ilahu anzala. wa hakaza minhu ilaina wasala Wa hakadha إلينا ilaina wasala. wa huwa aidan hilyatut tilawati Wa dan hilyatu tilawati. wa zinatul ada'i wal qiraati Wazinatul ada'i wal qiraati Qiraati. wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha Wa huwa wa ul hurufi haqqaha. in sifatin laha wa mustahaqqaha من Min صفات sifatin laha wa mustahaqqaha. wa raddu kullin wahidin li aslihi ورد كل واحد لأصله wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi واللفظ في نظيره كمثله mukammalan min ghairi ma takallufi مكملا من غير ما تكلف bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi باللطف في النطق بلا تعسف wa laysa bainahu wa baina tarkihi وليس بينه وبين تركه illa riyadatu mri'in bi fakkihi. إلا رياضة امرئ بفكه. Nah, bab tentang tajwidul Quran, tajwidul huruf Quran. Wa akhdhu bi tajwidi hatmun lazimun. Dan mengamalkan tajwid itu hukumnya hatmun lazimu, yaitu wajib. Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib. Dalilnya adalah disebutkan tadi dalilnya wa hatmu lazimu والخد بتجويد حتم لازم والخد بتجويد حتم لازم
man lam yujawwidil Qur'ana asimu wal akhdhu dan mengamalkan bitajwidi. Mengamalkan tajwid hukumnya hatmun lazimu. Hukumnya adalah lazim. Lazim itu apa? Lazim itu wajib yang secara mutlak wajib. Bagi siapa? Nah, bagi setiap muslim yang mukallaf. Yang mukallaf. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa atau siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid, maka Qur'ana asimu. Saat dia membaca, dia akan berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala, karena bersama dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, wa hakaza minhu ilaina wasala, serta bersama dengan tajwid Al-Quran dari Rasulullah sampai kepada kita. Wa huwa aidan hilyatut tilawati, dan tajwid itu juga merupakan hilyatut tilawati, penghias bacaan, wazinatul ada'i wal qiraati. Nah, bacaan itu akan menjadi indah dengan adanya tajwid. Nah, bahkan dia bukan sekedar bacaan yang indah saja. Nah, baik itu saat akan tilawah maupun dalam ada. Ada itu dalam pengambilan sanad. Nah, dalam talaki mengambil bacaan dengan guru itu namanya ada. Wal qiraati, itu di saat qiraah. Nah, jadi dengan tajwid bacaan itu akan menjadi indah karena tajwid adalah penghias, baik di dalam membaca tilawat, tadarus atau wiridan, maupun dalam mengambil sanad kepada guru maupun dalam qiraah, harus dengan tajwid. Nah, artinya apa? Al-Qur'an yang kita baca meski kita hiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Wa huwa itul hurufi haqqaha. Adapun makna tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya. Wa huwa aidan hilyatuti wa huwa itul hurufi haqqaha. Arti tajwid memberikan setiap huruf haknya. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Baik itu berupa sifat-sifatnya dan juga berkaitan dengan yang mustahaknya. Nah, hak-hak huruf itu apa saja? Nah, ada sifat-sifatnya namanya. Baik itu sifat yang lazimah maupun sifat yang zatiyah. Nah, sifat yang melekat pada huruf tersebut. Contohnya hamas, jahar, syiddah, rakhawa, qalqalah dan sebagainya. Sedangkan yang disebut dengan mustahak huruf adalah sifat yang kadang ada dan kadang juga tidak ada. Nah, kadang ada, kadang juga tidak. Contohnya seperti tafkhim, tebal, kemudian tarkik, tipis, seperti itu. Waraddu kullin wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Tajwid juga diartikan sebagai mengembalikan setiap huruf ke makhraj aslinya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, tidak dibuat-buat, tidak diterka-terka, tapi kembali kepada makhraj aslinya. Wa lafdhu fi nadhiri kamislihi, serta konsisten di dalam mengucapkan lafaz-lafaznya, konsisten. Nah, misalnya ketika kita membaca mad wajib muttasil dengan 4 harokat pada satu ayat, maka bila ketemu lagi nanti mad wajib muttasil, kita harus membaca dengan 4 harokat juga. Begitu juga dengan mad arid lisukun, ketika kita sudah baca 4, maka baca 4. Ketika kita sudah baca 2, maka bacanya 2. Begitulah hukum-hukum tajwid itu, harus konsisten dalam penerapannya. Mukammalan min ghairi matakallufi. Tajwid itu juga bermakna membaca Al-Quran dengan mukammalan, kamilan, dengan sempurna. Baik dari sisi makhrajnya dibaca sempurna, sifat-sifatnya juga dibaca sempurna, hukum-hukumnya juga sempurna. Ma takallufi, tanpa berlebih-lebihan, tanpa takalluf. Nah, seperti orang yang mengucapkan hamzah, ada yang terlalu ditekan, seperti orang yang mau muntah kan. Nah, atau mengucapkan mad yang 2 harokat menjadi 4 hingga 6, berlebihan. Takalluf, tidak boleh. Nah, jadi usaha kita mengerahkan kemampuan kita sekuat tenaga kita itu sampai sempurna bacaan, bukan sampai melebihi kapasitas dari apa yang disyariatkan. Nah, sampai sempurna aja bacaan, tidak boleh takalluf, tidak boleh melebihi yang disyariatkan. Nah, bilutfi bila ta'assufi, lalu mengalihkan bacaan dengan pengucapan yang lembut. Nah, kita
baca dengan lembut, tanpa serampangan, tanpa terlalu lemah juga, tapi dengan lembut itu. Dengan ringan. Nah, dengan ringan saat mengucapkannya. Tidak boleh memberat-beratkannya. Nah, dengan ringan, tapi ada syaratnya. Syaratnya tetap memenuhi kadar-kadar tajwid yang telah ditentukan dan batas-batas yang telah ditentukan. Walaysa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang tidak mengamalkan tajwid illa riyadatu mri'in bi faqihi, kecuali orang yang terus konsisten riyadatul lisannya, yaitu melatih lisannya. Artinya seorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa, atau seorang yang mempelajari tajwid tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mempelajari tajwid ketika dia tidak konsisten riyadatul lisannya, ketika dia tidak konsisten melatih lidahnya. Nah, ini kaidahnya. Nah, jadi kunci sukses mempelajari tajwid adalah riyadatul mri'in bi faqihi, riyadatul lisan, maka kita akan faqih di dalam membaca dengan tajwid. Nah, sampai di sini pemahaman secara tekstual ya, secara bait per bait yang bisa kita pahami. Coba kita masuk ke syarahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, maka kita masuk ke syarahnya bab tajwidil Quran. Nah, sudah? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau ada, disampaikan aja ya. Saya tidak melihat Zoom ini. Jadi saya tidak melihat komentar. Langsung aja disampaikan. Afwan Ustaz izin bertanya seperti itu. Nah, sudah? Baik? Tidak ada ya? Nah, kita lanjut gaspol ya kan? Nah, bismillah. Wa akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dan mentajwidkan Al-Qur'an. Nah, ini tadi sudah kita sempat bahas ya. Sudah sempat kita sampaikan. Artinya juga sudah sempat tadi kita uraikan dalam pembahasan yang pertama tadi. Ya kan? Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Dan mentajwidkan Al-Qur'an ini adalah kewajiban yang hukumnya lazim, tetap. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an atau dengan sengaja mengubah bacaan Al-Qur'an, maka athimu, maka ia berdosa. Nah, Imam Ibnu Jazari mengatakan demikian. Nah, dijelaskan lebih lanjut bahwasanya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari, pembaca Al-Quran ini nanti akan terbagi oleh 3 bagian. Pertama disebut dengan muhsin ma'jur. Apa itu muhsin ma'jur? Muhsin ma'jur ini yang bagus bacaannya. Kemudian dia mendapatkan pahala dari bacaan tersebut. Nah, ini disebut dengan muhsin ma'jur. Kemudian yang kedua, pembagian kedua, ada yang disebut dengan musi'atim. Musi'atim, yaitu yang rusak bacaannya, kemudian dia mendapatkan dosa. Nah, bacaannya sudah tidak bagus, kemudian dia tidak mau belajar, tidak peduli, tidak penting sama dia. Nah, dia mendapatkan dosa di situ. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok yang ini, dari bagian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga disebut dengan musi' ma'zur, yaitu dia mempunyai bacaan yang tidak bagus atau rusak bacaannya, tapi dia diampuni. Kenapa? Karena dia sudah berusaha bersusah-susah payah untuk terus belajar dan terus belajar. Maka dia diampuni, dimaklumi bacaannya. Nah, yang bahaya yang kedua ya kan, yang ketiga masih mending. Tapi mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Nah, kelompok yang pertama ini kelompok yang bukan mungkin, tapi bakalan bisa berbuat kebaikan, dan kelompok juga yang dijanjikan mendapat pahala yang banyak ya kan. Nah, yaitu bacaannya bagus, kemudian mendapatkan pahala dari bacaannya.
Nah, kelompok yang kedua pasti yang berbuat kejelekan ya kan, karena udah rusak bacaannya, kemudian rusak bacaannya itu dia juga dihukumi dosa karena tidak mau belajar terus menerus dalam kesalahan. Apalagi kalau sudah diingatkan, sudah diajak, sudah dibenarin, tapi tetap aja dia ngeyel, dia tidak mau berubah. Nah, itu namanya musyi' atsim. Nah, mending yang ketiga yaitu yang uzur, musyi' ma'zur, rusak bacaannya tapi diampuni. Contohnya orang yang mungkin ada yang baca Quran tapi giginya ompong. Nah, ompong di depannya ada ompongnya gitu, tidak ada giginya, ompong. Kemudian mengalir udaranya keluar, mengucapkan huruf so tidak tertahan di sini, jadi so gitu, ada seperti itu kan. Nah, ini dia terus berlatih, berusaha payah, dia tidak mau pasrah, berusaha payah berlatih, mengusahakan. Nah, ini dia diampuni seperti itu. Dia sudah belajar mengucapkan soi, tapi tidak bisa, tetap saja diucapkannya si. Nah, tapi dia sudah berusaha payah, dia diampuni di situ. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita kembali kepada materi yang sebelumnya. Coba kita ingat kembali pembagian tajwid. Tajwid dibagi menjadi dua kan? Tajwid dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut tajwid amali. Apa itu tajwid amali? Yaitu tajwid yang berupa praktik membaca sesuai dengan yang diriwayatkan secara turun-temurun dari guru kita ke gurunya sampai kepada para imam, sampai kepada para sahabat dan sampai kepada nabi. Nah, hukum mempelajari tajwid yang amali yang berupa praktek ini hukumnya adalah fardhu ain. Nah, hukumnya adalah fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Yaitu kewajiban perorangan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan tidak dapat diwakilkan. Ini disebut dengan fardhu ain. Nah, kemudian tajwid yang kedua kemarin sempat kita bahas yaitu tajwid ilmi. Tajwid ilmi ini adalah tajwid berupa teori yang disusun oleh para ulama untuk membantu agar memudahkan kita di dalam praktek secara tajwid. Nah, tajwid ini muncul ketika banyak terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kitab yang pertama ditulis itu tajwid ilmi ini, nama kitabnya adalah Qasidah Qoqoniyah, karangan Imam Abu Muzahim Al-Qoqoni yang wafat tahun 235 Hijriah. Nah, hukum mempelajari tajwid ilmi ini adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah mempelajari tajwid ilmi. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah ini adalah kewajiban terhadap umat Islam yang apabila telah dilakukan beberapa orang lain maksudnya, atau telah ada yang mewakilkan, telah ada yang melakukan, telah ada yang mempelajari ilmu tajwid ini secara keilmuan, maka gugur kewajibannya secara individu. Untuk mempelajarinya. Nah, berarti tadi kan ada dua. Pertama tajwid amali, tajwid ilmi. Tajwid amali fardu ain, tajwid ilmi dia fardu kifayah. Nah, karena begitu hukumnya, maka benar ya ketika Imam Ibnu Jazari membagi ketiga ini ya. Nah, membagi ketiga ini. Kemudian yang selanjutnya ini Al-Imam Abu Abdillah Nasr bin Ali Ibnu Abi Maryam Asy-Syairazi. Nah, apa yang disampaikan beliau? Fa inna husnal ada'i fardun fil qira'ati wa yajibu 'alal qari'i ayyatluwa Qur'ana haqqan tilawati siyanatan lil Qur'ani an ayyajidal lahnu wat taghyiru ilaihi sabila. Fa inna husna, maka sesungguhnya membaguskan, adai fardun, membaguskan
bacaan Al-Quran hukumnya adalah fardu fil qiraati, fardu atau wajib bagi qiraat, bagi seorang qori. Nah, apabila dia mau membaca Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya tilawah, haqqa tilawati, dengan yang sebenar-benarnya tilawah. Kan ini ada dalam Al-Quran, kan bacalah dengan sebenar-benarnya tilawah, haqqa tilawati. Nah, ini hukumnya fardu, wajib membaguskan cara baca Quran. Nah, siyanatun lil Qur'ani an ayyajidal lahnu wa taghyiru ilai sabila, demi menjaga kemurnian Al-Quran dari berbagai lahan dan menutup jalan-jalan untuk mengubah keaslian dari Al-Quran. Nah, jadi ketika kita belajar tajwid ini sebenarnya kita sedang menjaga diri kita dari mengucapkan lahan, apa tuh lahan? Kesalahan. Dan kita sedang menutup jalan untuk kita tidak merubah keaslian dari Al-Quran. Masya Allah ya, betapa agungnya ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu cara membaca Al-Quran. Kemudian kewajiban mentajwidkan Al-Quran bersifat mutlak, namun boleh mempraktikannya pada level yang berbeda. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Syaratnya tentunya terbebas dari lahan. Nah, maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya kita itu harus bisa membagi level-levelnya. Contoh, hari ini atau pekan ini misalnya mutlak kita harus belajar ini, kita harus bisa yang ini. Ya sudah, yang itu misalnya pekan depan. Misalnya hari ini kita bisa ijhar loh, membaca dengan jelas. Ketika nun bertemu dengan huruf-huruf yang halki, membaca dengan jelas, ijhar. An'amta misalnya. Nah, belum bisa ikhfa, tidak apa-apa. Pekan depan level selanjutnya kita bisa ikhfa. Pekan depannya lagi bisa idgham. Nah, disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi yang ada. Syaratnya terbebas dulu dari lahan, seperti itu. Lahan nanti ada dibagi lagi. Nanti kita akan coba pelajari. Nah, disampaikan di sini, sungguh ia telah diberi keindahan suara sebagaimana keindahan suara keturunan Nabi Daud, yaitu Abu Musa. Maka Abu Musa berkata, andai aku tahu engkau sedang mendengarkannya, tentu aku akan benar-benar memperindah bacaannya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mau memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain, maka usahakanlah kita memperdengarkan dengan bacaan yang terbaik, dengan bacaan yang seindah-indahnya. Bagaimana itu? Yaitu dengan tajwid yang benar-benar tajwid, seperti itu. Maka apa hukum memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid? Nah, ini dia salah satu dalilnya. Ya, wajib ya, seperti dia. Nah, karena disampaikan di sini hadisnya, sungguh ia telah diberi keindahan suara sebagaimana keindahan suara keturunan Nabi Daud, yaitu siapa? Abu Musa. Maka Abu Musa berkata, andai aku tahu engkau sedang mendengarnya, tentu aku akan benar-benar memperindah bacaannya. Maksudnya Rasulullah mendengar bacaan Abu Musa, disuruh baca seperti itu kan. Nah, selanjutnya li'annahu bihi ilahu anzala. Yang selanjutnya li'annahu bihi ilahu anzala. Li'annahu bihi ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkannya. Nya itu apa? Al-Quran. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan dengan tajwid pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Masya Allah ya. Bayangkan ketika dulu misalnya Imam Qoqoniyah, Imam Abu Muzahim Al-Qoqoni tidak menulis tentang ilmu tajwid. Nah, bisa rusak bacaan kita sampai saat ini kan. Bayangkan ketika Imam Ibn Jazari tidak menulis kitab Muqaddimah Jazariyah. Kita tidak tahu sifatul huruf, tidak tahu makharijul huruf, tidak tahu hukum-hukum yang lain. Masya Allah ya. Nah, bisa rusak bacaan kita. Nah, dengan tajwid ini, bacaan itu sampai kepada kita, turun-temurun, bersanad, sambung menyambung. Jadi, baik tulisan ataupun bacaan Al-Quran, ini adalah wahyu yang mesti dijaga keaslian dan kemurniannya. Salah satu menjaganya adalah dengan adanya tajwid, seperti itu. Meskipun kan Allah yang menjaga ya kan. Nah, tapi disitulah ada upaya kita ya kan, ikutan menjadi barisan atau golongan kelompok yang ikut menjaga keaslian Al-Quran. Nah, jangan sampai kita malah yang menjadi perusaknya Al-Quran ya kan, seperti itu, merubah huruf-huruf di dalam Al-Quran karena kita tidak mau belajar
atau karena kita tidak mau tahu tentang cara membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang jelas, lagi fasih. Nah, disampaikan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-195, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas Al-Quran itu turun, ya kan? Sebagaimana juga disampaikan di surah Az-Zumar ayat ke-28, Qur'anan arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allakum tattaqun, yaitu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan atau tidak ada penyimpangan di situ agar mereka bertakwa. Nah, jadi bukan maksudnya ke Arab-Araban, ya kan? Nah, ini juga bukan menjadi tanda kita tidak senang dengan orang Arab. Nah, inilah menjadi alasan kenapa kita harus ta'zim, senang dengan orang Arab, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, ya kan? Seperti itu. Nah, maka kita harus mempelajarinya karena berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Mau tidak mau kita harus mempelajarinya karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian selanjutnya, sedangkan kaidah-kaidah ilmu tajwid hakikatnya kembali kepada kaidah bahasa Arab. Nah, tadi kalau huruf-hurufnya huruf-huruf Arab, kaidah-kaidah bahasanya juga kaidah bahasa Arab. Bila kita tidak menjaga kaidah tajwid, maka sama artinya ketika kita tidak menjaga kaidah tajwid, sama artinya kita tidak menjaga kaidah bahasa Arab. Nah, yang dengannya Al-Quran itu diturunkan. Ini disampaikan oleh Ibnu Nazim. Nah, beliau menyampaikan فَإِذَا لَمْ يُرَاعِي ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ. Maka apabila kaidah-kaidah tajwid itu tidak dipelihara, maka seakan-akan ia membaca Al-Quran bukan dengan bahasa Arab. Sedangkan mau tidak mau, karena dia menggunakan huruf-huruf Arab, pasti berkaitan erat dengan yang namanya bahasa Arab dan juga masuk ke dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Bahwa hakikat ilmu tajwid ini adalah tabi'i atau hukum-hukum bahasa Arab selain beberapa hal saja. Nah, yang pertama panjangnya mad. Nah, panjangnya mad ini bukan tabi'i atau hukum-hukum aslinya bahasa Arab. Kemudian panjangnya guna, sakta, kemudian nada. Nah, nada atau senandung atau yang disebut dengan tahsinut tilawah. Ini tidak termasuk tabi'i atau keasliannya bahasa Arab, ya kan? Nah, selebihnya termasuk keaslian bahasa Arab. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lafadznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah, sampai kepada kita dengan mutawatir, tertulis pada mushaf dari awal surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Nah, ini merupakan arti atau ta'riful Qur'anil Karim. Nah, kita akan mempelajari Al-Quran. Kita juga harus tahu ta'riful Qur'an. Apa arti Al-Quran? Al-Quran artinya adalah kalamullahil munazzalu. Kalamullahil munazzalu ala nabiyyi Muhammad. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-mu'jizu bil-lafzi. Lafadznya adalah mu'jizat. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya adalah ibadah. Al-manqulu tawatturi, sampai kepada kita dengan tawatur atau mutawatirah atau secara turun-temurun. Al-maktubu fi masahifi min awwali suratil Fatihati ila akhirin nasi. Tertulis di dalam mushaf dari awal surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Nah, ini adalah pengertian atau ta'rif dari Al-Quran. Kalau ada yang tidak sesuai dengan ini, maka bukan Al-Quran. Kalau dia tidak mukjizat, bukan Al-Quran. Kalau membacanya bukan ibadah, maka itu bukan Al-Quran. Kalau sampai kepada kita tidak mutawatir atau dibuat-buat oleh manusia, maka itu bukan kalamullah. Nah, disebut dengan kalamullah, dia harus mukjizat, membacanya nilainya ibadah, sampai kepada kita mutawatir, tersambung, kemudian ada bentuk tulisannya dalam mushaf dari surah Al-Fatihah
sampai surah An-Nas. Inilah yang disebut dengan Al-Quran atau kalamullah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sejarah. Ini sejarah tentang Al-Quran ya kan. Nah kita kalau bahasnya terlalu dalam, kita lanjut saja, nanti saya share aja ya. Nah, tentang sejarah penulisan Al-Quran. Nanti silakan dibaca saja. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga kita bakalan nanti ketahui, nanti filenya akan saya berikan. Pada masa kenabian, Al-Quran itu ditulis tanpa titik, syakal, dan bahkan huruf hamzah. Sebagaimana kebiasaan orang Arab itu, semua itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Nah, ini dia. Tanpa titik, seperti ini dia, ditulis. Nah, kalau kita tidak bisa lah bacanya nih kan, ada titiknya aja belum tentu terbaca kan kalau tidak belajar. Insya Allah. Nah, pada saat Islam telah menyebar ke penjuru bumi, banyaknya masyarakat ajam, masyarakat yang asing ya kan, berbau dengan orang-orang Arab. Nah, maka timbullah lahan atau kesalahan di dalam bahasa Arab itu. Nah, maka diutuslah Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 669 Hijriah untuk memberikan tanda i'rab. Nah, pada mushaf Al-Quran, tanda i'rab yaitu baris. Nah, siapa yang diutus? Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian selanjutnya dibuatlah tanda untuk menunjukkan barisnya, harokatnya. Nah, fathah waktu itu masih titik di atas. Nah, titik di atas ini disebut fathah. Kemudian dhamma, titik di depan. Nah, titik di depan dhamma. Nah, seperti ini. Nah, ini di bawah ini, di bawah itu titik di depan dhamma. Kasroh, titiknya di bawah. Tanwin, 2 titiknya. Nah, dulu masih pakai titik, sekarang sudah pakai baris. Nah, kemudian berkembang terus, mengalami perkembangan di masa Nasr bin Asim yang wafat tahun 90 Hijriah. Nah, ini mulai memberikan tanda i'jam berupa garis-garis kecil. Nah, diberikan garis-garis kecil seperti ini. Garis kecil di atas 2 pengganti tanwin fathah kan. Garis 1 pengganti fathah di atas. Di bawah juga demikian. Nah, diberikan tanda garis. Dan tanda garis ini juga berfungsi untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi sudah mulai berbeda hurufnya. Ada garisnya seperti itu kan. Kemudian berkembang terus pada saat tanda i'rab mengalami perubahan dari titik merah ke huruf mat kecil. Nah, maka tanda i'jam juga mengalami perubahan dari garis-garis kecil ke titik. Nah, ini dia. Dari garis kecil kemudian dikasihlah titik. Nah, huruf shin ya, membedakan mana sin mana shin, dikasihkan kemarin garis-garis kecil. Nah, sekarang sudah dikasih titik. Nah, ya sudah ada titiknya. Nah, terus berkembang. Jadi Al-Quran itu terus berkembang dia. Nah, tidak yang kita baca saat ini itu sudah sangat mudah sekali dibandingkan yang dahulu dibaca oleh para guru kita, ulama, para salafus soleh kan. Nah, itu lebih sulit lagi. Nah, ini huruf to seperti ini kan, berkembang. Huruf ain, huruf kaf. Nah, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, ini dalam perkembangannya terjadi perubahan penulisan huruf fa, qaf di wilayah Masyriq. Sedangkan di wilayah Maghrib penulisan kedua huruf tersebut tidak berubah bahkan hingga kini. Nah, jadi kalau nanti ada mushaf yang ditulis di Maghrib dengan mushaf yang ditulis di Masyriq, ada perubahan, ada perbedaan. Nah, itu wajar, perbedaan penulisan. Bahkan antara mushaf yang cetakan Indonesia dengan mushaf cetakan Madinah juga ada perbedaan seperti itu. Nah, contohnya huruf sin dengan shin. Nah, ini sin, shin. Nah, seperti inilah dulu ditulis pertama kan. Nah, dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk sehingga seperti ini. Jadi rapi ya, jadi bagus ya kan. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah mudah saat ini. Huruf kaf juga gitu. Nah, ka awalnya seperti ini. Nah, cuman garis gini. Kemudian jadi lebih rapi, ada tanda hamzahnya kan. Pada awalnya huruf ka merupakan huruf yang terbentuk sendiri, yang memiliki bentuk sendiri, tidak memiliki persamaan dengan huruf lam. Namun dalam perkembangannya huruf kaf ini menyerupai huruf lam. Maka untuk membedakannya diambillah ru'sal ain atau kepala ain yang kecil. Nah, membentuk dia di atasnya. Seperti hamzah kan, ada hamzahnya. Nah, seperti itu. Tuka ya.
Kemudian lanjut lagi, dahulu huruf hamzah memiliki bunyi namun tidak memiliki bentuk. Nah, huruf hamzah dulu punya bunyinya tapi tidak ada bentuknya. Namun orang-orang menggunakan cara berikut untuk menuliskan hamzah. Nah, seperti ini ya. Nah, hamzah dikasih garis tegak. Nah, itu disebut hamzah. Alif ya, alif. Dikasih alif supaya dia bisa bunyi. Di atasnya itu hamzah. Hamzah itu sebenarnya yang ini, yang roksul ain. Nah, itu hamzah. Yang di atas garis ini itu namanya hamzah. Nah, selanjutnya kita percepat. Nah, siapa yang membentuk huruf ain, huruf hamzah, huruf hamzah? Nah, namanya Al-Khalil. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat di tahun 1705, wafat 175, kemudian menemukan bentuk bagi huruf hamzah. Nah, bagaimana beliau menemukannya? Huruf ain dihilangin beliau perutnya, tinggal kepala atau roksul ainnya. Nah, inilah disebut dengan hamzah. Disederhanakan ya kan. Nah, kemudian membedakan huruf-huruf dengan memberikan titik seperti itu. Nah, ini sejarah ya. Nah, nama Tajul Quran banyak membahas tentang sejarah dan teori. Nanti saya bagikan aja filenya. Nah, termasuk bagaimana pengucapan, bagaimana tanda baca sola atau sila, menyambung kan. Nah, tidak boleh wakaf tapi menyambung. Syiddah, syadid, nah tasdid. Nah, sejarah tasdid. Nah, dari kata syadid, kuat. Nah, tasdid itu dari kata syadid, kuat. Makanya ketika tasdid, iya kita kuatkan. Illa bil haqqi lamma, karena dari kata syadid yang kuat. Nah, diambil aja shinnya, kepala shinnya, hilangin titiknya. Jadilah dia tasdid seperti itu. Masya Allah ya. Nah, begitulah para ulama dulu. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian surah di dalam Al-Quran. Nah, pembagian surah di dalam Al-Quran. Surah-surah panjang disebut sab'ut tiwal. Nah, 7 surah yang panjang. Surah panjang di atas 100 ayat. Nah, disebut Al-Mi'in. Nah, surat yang hampir mencapai 100 ayat disebut Al-Mathani. Nah, surah-surah pendek disebut Al-Mufassal. Nah, ada yang tiwalul mufassal, yang tiwal yang surah pendek tapi panjang seperti An-Naba gitu kan. Ada tawasutul mufassal yang tawasut pertengahan seperti At-Tariq. Nah, ada Kisarul Munfassal yang kecil seperti An-Nas. Seperti itulah ya. Kemudian ini tidak usah kita bahas terlalu dalam. Nanti di level kedua insya Allah. Nah, ini juga nanti di level yang kedua. Nah, ini cukup dalam pembahasannya dan memang dibagi menjadi beberapa level. Di guru kami juga begitu. Dibagi menjadi beberapa level. Tidak langsung dibahas semuanya karena terlalu banyak pembahasannya dan nanti pusing. Seperti itu. Baik. Nah, kita coba cari lanjutan baiknya. Nah, ini wa huwa aidul hilyatu tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Nah, di antara alasan lain mengapa Imam Ibnu Jazari berpendapat bahwa mentajwidkan huruf itu merupakan kewajiban. Kita menyambung pendapat dari Imam Ibnu Jazari di atas tadi. Kata Imam Ibnu Jazari tadi kan, Imam Ibnu Jazari menyampaikan bahwasanya ketika tidak membaca Al-Quran dengan tajwid atau dengan sengaja membaca Al-Quran dengan salah, tidak mentajwidkan huruf, kan berdosa. Nah, di antara alasannya Imam Ibnu Jazari berpendapat bahwasanya mentajwidkan Al-Quran itu wajib adalah yang diungkapkan di dalam bait yang sama, di bab yang sama, yaitu wa huwa aidan hilyatul tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Yaitu membaca Al-Quran ini adalah hilyatul tilawati, perhiasan di saat membaca Al-Quran. Sebaik-baik perhiasan di saat membaca Al-Quran adalah dengan tajwid. Bacaan Al-Quran menjadi indah dengan adanya tajwid.
Bukan sekedar adanya suara, adanya irama, bukan, tapi harus dengan tajwid. Nah, di dalam syair itu disebutkan beberapa istilah yang secara umum bermakna sama, namun secara khusus memiliki makna yang tersendiri, yaitu bacaan yang indah itu harus dengan tajwid. Nah, di dalam bait ini juga Imam Al-Jazari ingin menekankan bahwa Al-Quran mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Yang pertama contoh di dalam keadaan tilawah. Tilawah ini artinya mengikuti atau mutaba'ah. Nah, maknanya adalah membaca Al-Quran secara rutin seperti tadarus, wirid, tilawah, yatslu, tala, wal qamari idza talaha qamar. Dalam surah Syams dan qamar itu kan wal qamari idza talaha. Qamar itu kan berputar terus pada porosnya, tidak berhenti. Nah, makna tilawah itu berputar terus bacaan kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Khatam, mulai lagi Al-Fatihah, sampaikan An-Nas lagi. Khatam, mulai lagi Al-Fatihah, baca lagi sampai An-Nas. Itulah yang disebut dengan tilawah. Yatslu, seperti itu. Nah, istilah tilawah hanya berlaku bagi Al-Quran. Dan ini adalah kekhususan bagi Al-Quran. Tidak ada tilawah hadis, seperti itu kan. Nah, tilawah Al-Quran. Kemudian al-ada. Al-ada artinya membaca Al-Quran di hadapan seorang guru. Tentunya mukri kan, bertalaki. Nah, bertalaki, mengambil sanad, mengambil riwayat. Ini disebut al-ada. Kemudian al-qiraah. Nah, al-qiraah maknanya membaca. Tapi membacanya lebih umum daripada tilawah. Nah, dan lebih umum daripada ada. Kalau tilawah dan ada termasuk ke dalam qiraah. Tapi tidak setiap qiraah bermakna tilawah dan ada. Nah, itu dia. Paham ya? Al-qiraah maknanya membaca. Lebih umum daripada tilawah dan ada. Tilawah dan ada ini termasuk ke dalam qiraah. Tapi tidak setiap qiraah itu bermakna tilawah ataupun ada. Nah, istilah qiraah digunakan pada selain Al-Quran. Ada seperti qiraatul hadis, membaca hadis. Istilah qiraah dipakai dalam membaca kitab. Ada qiraatul kitab, membaca kitab. Nah, jadi makna qiraah ini maknanya membaca dia secara umum. Tapi maknanya tilawah dia lebih khusus, tilawah Al-Quran. Apalagi ada. Nah, lebih khusus yaitu membaca Al-Quran di depan guru, mengambil sanad. Seperti itu pembagiannya. Wa huwa yaqta'ul hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqaha. Pada bait ini Imam Ibn Jazari menyampaikan tajwid dengan begitu rinci. Nah, beliau mendefinisikan tajwid dengan memberikan hak dan mustahak hurufnya serta mengembalikan hurufnya kepada makhrajnya. Nah, hak huruf itu apa? Hak huruf itu adalah sifat-sifat lazim yang dimiliki huruf tersebut. Contohnya, sifat-sifatnya apa? Hamas, jahar, syiddah, rakhawa, qalqalah, dan sebagainya. Ini namanya sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf. Ini disebut hak huruf. Sedangkan mustahak huruf, nah sifat yang sewaktu-waktu ada. Contohnya tafkhim, tarkik. Nah, kadang ada, kadang tidak ada. Ini namanya sifat yang mustahak pada huruf tersebut. Nah, contohnya lagi hukum-hukum yang terjadi karena ada dua hubungan. Ada hubungan antar huruf. Seperti idgham, ikhfa, iqlab, atau mad. Nah, iltiqos sakinain, seperti itu. Ini disebut mustahak. Nah, apa tadi pengertian tajwid? Memberikan hak dan mustahak huruf serta mengembalikan huruf kepada makhrajnya. Berarti kan dalam sekali ya pengertian tajwid itu. Kembali kepada huruf per huruf yang kita sempurnakan. Sempurnakan apa? Sifatnya yang merupakan hak, kemudian mustahaknya yang sifatnya kadang ada, kadang tidak ada, seperti itu. Nah, bahkan pengertian tajwid juga disampaikan oleh Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi. Kata tajwid merupakan masdar dari kata jawwada yujawidu tajwidan. Nah, seperti itu. Yang berarti membaguskan, ya kan? Seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri, ini pengertian ta'arif gampang. Walafdhu fi nadhiri kamislihi. Nah, pada lafaz-lafaz yang sama hukumnya, maka meski diperlukan bacaan yang konsisten dari awal hingga akhir. Nah, pada bacaan atau lafaz-lafaz yang sama, disinilah perlunya sifat-sifat huruf yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya.
Misal membaca mad wajib dengan 4 harokat atau satu ayat, maka bila bertemu dengan mad wajib di ayat yang lain juga harus 4 harokat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi yang sedikit lagi, yang 2 bait lagi. Mukamalan min ghairi matakallufi bilutfi fi nutqi bila ta'assufi. Nah, dengan sempurna mempraktekannya tanpa takalluf, tidak boleh takalluf. Dengan lembut pengucapannya tanpa ta'assuf, tanpa meringan-ringankan. Jadi tidak boleh memberat-beratkan, juga tidak boleh meringan-ringankan. Nah, takalluf, nah disyariatkan. Ada takalluf yang tercela. Takalluf yang disyariatkan berusaha untuk mengucapkan lafaz dengan sahih. Berusaha misalnya so dipaksa. Tuh dipaksa. Kemudian takalluf yang tercela berlebihan dalam mengucapkan lafaz-lafaznya. Kemudian selanjutnya tadi ada bahasanya tidak ta'assuf. Ta'assuf maksudnya meringan-ringankan, terlalu ringan atau memudah-mudahkan juga tidak boleh. Pertengahan saja. Nah, pertengahan saja, yang ringan-ringan saja pertengahannya. Kemudian disampaikan oleh Imam Al-Jazari di dalam kitab At-Tamhid. Adapun bacaan yang kami amalkan dan yang kami ambil dari para guru kami adalah bacaan yang mudah lagi memudahkan, dengan tartil dan pengucapan yang proporsional pada lafaz-lafaznya, yang tidak keluar dari tabiat orang-orang Arab serta perkataan orang-orang yang fasih di atas salah satu cara baca dari beberapa cara baca yang diterima oleh ilmu qiraat. Nah, seperti itu. Artinya ada guru yang menyimak, yang mendengarkan, yang mensahihkan bacaan kita. Nah, seperti itu kan sih yang diterima dari ilmu qiraat yang didapatkan dari para guru. Nah, seperti itu. Maka penting kita belajar tajwid ini kepada guru ya kan, tidak hanya kepada YouTube atau buku seperti itu. Nah, lanjut sedikit lagi habis. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Nah, ini yang terakhir, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Seseorang yang mempelajari tajwid ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya ulang. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Seseorang yang mempelajari tajwid ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Illa riyadatul mri'in bifaqihi, tanpa dia latihan atau riyadatul lisan, praktek latihan di hadapan seorang guru yang profesional atau yang paham, yang ahli di bidangnya, maka dia akan berhasil mendapatkan ilmu tajwid itu secara praktek dengan sahih. Nah, ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid kalau dia tidak rajin mempraktekkan, kalau ia tidak rajin melatih, kalau ia tidak rajin mengasah lidahnya. Riyadatul lisan. Lisan kita itu sama seperti otot. Ketika kita fitness, kita mau mengangkat beban misalnya, beban yang berat. Tentu kan kita latihan dari beban yang kita bisa angkat dulu, kemudian kita tingkatkan, terus kita tingkatkan terus. Lentur otot kita tuh. Berisi otot kita tuh. Kemudian bisa mengangkat beban yang besar. Begitu juga dengan lidah. Riyadatul lisan itu lama-lama kita latih, terus kita latih lisan kita, semakin lama semakin fasih, semakin lama semakin lentur, semakin mudah mengucapkan. Nah, itulah syarat berhasil atau sukses dalam mempelajari ilmu tajwid. Syaratnya adalah illa riyadatul bifaqih, riyadatul lisan. Namun latihan yang seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, tentu ada usaha, ada kerja keras, ada konsisten, ada biaya juga yang harus dikeluarkan seperti itu, dan juga ada waktu yang digunakan, ya kan? Nah, baru dia bisa fasih. Saya sendiri pun 2 tahun saya belajar baru bisa, dan di beberapa guru saya belajar 2 tahun. Nah, maka kami terbuka. Nanti siapa yang mau belajar lebih lanjut dalam praktek membaca Al-Quran dari 0 hingga mahir, silakan bergabung bersama Mishkatul Quran, ya kan? Nah, talaki, musyafahah, satu persatu boleh, dengan saya atau berkelompok pun boleh. Nah, nanti tinggal catat kapan waktunya bisa, kemudian latihan, belajar mengucapkan huruf dari huruf hamzah sampai ya,
kemudian mengucapkan huruf dalam surah-surah dari surah An-Nas sampai An-Naba, kemudian di juz 29 baru naik ke juz 1 secara tadarus bertingkat-bertingkat. Nah, disimak oleh gurunya langsung. Silakan. Nah, itu supaya bisa fasih, supaya bisa hafsah, supaya bisa terhindar dari yang namanya lahan, seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam kitab An-Nasrnya, aku tidak mengetahui sebab untuk meraih kesempurnaan atau konsisten dalam tajwid itu kecuali dengan tasih, pengoreksian, kemudian tasdid, perbaikan, atau semisalnya, kemudian riyadatul lisan, latihan lisan, kemudian mengulang-ulang lafaz Al-Quran dari mulut seorang yang muhsin, nah, seorang yang bisa memperbaiki atau membaguskan bacaan. Nah, ini konsep belajar ilmu tajwid supaya bisa itqan, supaya bisa mungkin. Nah, jadi ini dia. Supaya saya ulang ya. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab An-Nasrnya. Nah, supaya bisa itqan, nah, disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam kitab An-Nasrnya supaya bisa itqan. Nah, wala a'lamu sababan libulughi nihayati itqanin, dan aku tidak mengetahui sebab untuk meraih kesempurnaan itqan di dalam membaca Al-Qur'an itu, wa tajwidi, dan tajwid pembagusan itu, wa wusuli ghayati tashihi, serta mencapai puncaknya tashih, pengkoreksian, wa tasdid, mencapai puncaknya tasdid, perbaikan, atau yang semisalnya, riyadatul lisan, latihan lidah, ala lafzil mutalaqqa min famil muhsin, mengulang-ulang lafaz Al-Quran dari mulut seorang yang muhsin. Nah, jadi bisa itqan ketika kita benar-benar berusaha membaguskan, mentajwidkan, kemudian kita benar-benar melakukan tashih, pengkoreksian, kemudian kita benar-benar melakukan tasdid, melakukan perbaikan, kemudian kita benar-benar riyadatul lisan, latihan lisan kepada seorang yang muhsin, seorang yang bisa memperbaiki atau membaguskan bacaan kita. Nah, silakan, di kita terbuka untuk siapapun yang mau belajar dengan kita, silakan mendaftar, silakan ikut kelas-kelas kita. Ada kelas yang privat, ada kelas yang reguler. Nah, semua bisa diikutin oleh setiap kalangan apapun untuk mencapai bacaan yang itqan, bacaan yang mungkin. Nah, memang diperlukan usaha dan kerja keras. Nah, selanjutnya habis ya. Nah, disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang terakhir. Disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini keren sekali. Ini motivasi untuk kita semuanya. Nah, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbatil ustazin wa tuliz zaman. Nah, saya ulang ya. Saya ulang biar supaya lancar. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustazin wa tuliz zamani. Ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Nah, aku akan menjelaskan, menyampaikan 6 itu. Zakain, yang pertama adalah kecerdasan. Wa hirsin, yang kedua adalah semangat. Wa ijtihadin, yang ketiga kesungguhan. Wa bulghatin, yang keempat adalah bulghah, bekal atau materi. Wa suhbatil ustazin, yaitu dibersamai oleh guru. Wa tuliz zaman, yang keenam, waktu yang panjang. Jadi kita akan bisa mendapatkan ilmu dengan 6 perkara, yaitu kita harus memiliki kecerdasan. Kita harus cerdas supaya bisa mendapatkan ilmu, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang baik, yang tidak baik. Cerdas.
Kemudian yang kedua, kita harus semangat. Hirsun. Nah, dibuat di situ kata hirsun, semangatnya seperti hirsun. Apa itu hirsun? Kuda. Lihat bagaimana kuda semangatnya. Ketika dilihatnya garis finish, apa yang dilakukan kuda? Apakah kuda memperlambat jalannya? Apakah kuda memperlambat larinya? Tapi kuda mempercepat larinya, semakin cepat. Begitulah semangat kuda. Nah, maka disebut hirsun. Kita harus punya semangat seperti semangatnya kuda dalam menuntut ilmu. Kemudian wajtihadin, kita harus punya kesungguhan. Disampaikan di sebuah maqalah, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Nah, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, wabulghatin, dalam menuntut ilmu kita butuh bulgho. Apa itu bulgho? Biaya materi, uang misalnya, atau bekal dalam perjalanan, biaya beli buku, beli kitab, biaya pelajaran, biaya beli alat tulis dan lain sebagainya. Itu disebut dengan bulgho. Biaya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita butuh bulgho supaya sukses dalam menuntut ilmu. Maka harus menabung, harus bekerja. Imam Syafi'i seperti itu, bekerja, kemudian nanti belajar lagi seperti itu. Kemudian wasuhbatil ustazi, yaitu dengan bimbingan guru. Cari guru, jangan tidak ada guru. Harus membersamai guru. Misalnya dalam kemana guru kita ikut, seperti itu. Kemudian membersamai guru waktu zaman, dalam waktu yang panjang, tidak boleh singkat, tidak boleh hanya beberapa saat kemudian berharap dapat ilmu yang banyak, tidak, harus waktu zaman, harus dalam waktu yang panjang. Begitulah nasihat dari Imam Syafi'i. Insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bab keempat. Jazakallah khair. Alhamdulillah selesai. Nah, konsisten dalam panjangnya mat itu dalam satu ayat saja atau satu lembar. Dalam setiap bacaan. Dimulai dari basmalah. Jadi basmalah itu mengukur matnya itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Misalnya bismillahnya 4. Bismillahirrahmanirrahim 4. Qul a'udzu birabbin nas juga. Nah, alhamdulillah juga gitu. Jadi kalau bismillahnya 4, ada sukunnya 4 juga. Nah, konsisten dalam panjangnya mat itu di semua bacaan. Maka kalau di kita itu ada metode QRQ, Quantum Reading Quran. Nah, dia ayun saja. Ayun saja seperti itu. Kalau 2 harokat di ayun aja. Qala supaya konsisten. Nah, penggunaan nada juga salah satunya untuk konsistensi dalam mat. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Nah, siapa saja yang hadir coba kita sapa. Ada Bu Naimah, Masya Allah. Mudah-mudahan terus istiqomah dan barokah ilmu. Ada Mas Kamil, Kang Mustaqim, Pak Ganjar, Ibu Nia, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Ummu Nasrul, kemudian Ibu Sri. Mudah-mudahan istiqomah dan diberikan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ada yang kurang jelas, boleh disampaikan langsung di Japri atau di grup juga boleh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Barakallahu fikum billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, nanti saya upload rekamannya besok ya, insya Allah ya. Bisa diulang-ulang. Nah, kita tuh